Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita pagi ini untuk mata pelajaran IPS sampai kepada judul beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Faktor yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia yaitu ada 2, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik terdiri dari 3 macam, yaitu iklim, tanah, dan air. Sedangkan faktor biotik yaitu manusia, kemudian yang kedua adalah hewan dan tumbuhan. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup, berkebalikan dengan kondisi di gurun. Tanah, tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Air, perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna, misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Nah, sekarang perhatikan. Ternyata di Indonesia, persebaran flora atau tumbuhan itu dibagi menjadi 2 bagian atau 2 daerah. Yang pertama adalah Indo-Malayan, yang kedua Indo-Australian. Yang Indo-Malayan itu meliputi wilayah Indonesia, meliputi Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan karakteristik tumbuhan-tumbuhannya di wilayah tersebut adalah 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Nomor 6. Terdapat berbagai jenis nangka. Nomor 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan di wilayah Indo-Australian yang meliputi wilayah timur bagian Indonesia itu meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Di sana karakteristik flora atau tumbuhannya yaitu nomor 1, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 5, jenis anggrek sangat banyak. Nomor 6, tidak terdapat jenis nangka. Nomor 7, banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, pada gambar coba kalian perhatikan, ini ada peta wilayah negara kita, kepulauan-kepulauan yang ada di negara kita, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, kemudian ada
Maluku, Nusa Tenggara. Nah, pada gambar ini merupakan gambar persebaran fauna yang ada di negara kita. Coba perhatikan, di Pulau Sumatera itu terdapat hewan apa itu? Terdapat harimau, ada gajah. Kemudian di Kalimantan itu ada orangutan. Kemudian di Jawa itu ada badak, ada harimau juga di Pulau Jawa. Tapi mungkin sekarang sudah sangat sedikit jumlahnya. Kemudian ada kerbau. Kemudian itu yang ada gambar komodo itu terdapat di Pulau Komodo yang berada di Provinsi Nusa Tenggara. Kemudian di Sulawesi kalian lihat ada apa itu? Itu jenis burung. Kemudian ada tapir, ada kerbau juga, itu kerbau atau sapi itu. Nah, terus kemudian yang terakhir itu di Pulau Papua. Pulau Papua itu ada berbagai jenis burung. Juga terdapat kanguru. Nah, ada kanguru juga. Ada burung kakak tua, ada burung cendrawasih. Kemudian ada yang satu lagi itu, yang ekor panjang itu seperti hewan, seperti apa ya? Seperti ini ya, termasuk jenis binatang yang mempunyai kantung di perutnya, hampir seperti kanguru. Ya, berikutnya, menurut coraknya fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1 fauna bagian barat, 2 fauna bagian tengah, 3 fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Itu bacanya ya. Untuk fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, perhatikan lagi, fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis yang tadi terdapat di Jawa, Sumatera Barat, dan Kalimantan itu meliputi jenis mamalia, ikan, burung, dan reptil. Pada mamalia ada jenis gajah, badak bercula 1, ada banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, dan bekantan. Sedangkan ikan terdapat berbagai ikan air tawar. Contohnya itu pesut. Pesut itu hewan seperti ikan, seperti lumba-lumba, mirip lumba-lumba, tapi hidupnya itu di air tawar, bukan di laut. Kalau kita sering melihat kan, kalau lumba-lumba itu hidupnya di laut atau di air asin. Kalau pesut itu mirip seperti lumba-lumba, itu hidupnya di air tawar. Kemudian ada jenis burung. Ada burung hantu, burung elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai unggas. Unggas itu contohnya seperti ayam, bebek, ada angsa, itu termasuk yang namanya unggas. Kemudian reptil, kalau reptil itu contohnya ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Itu termasuk jenis reptil. Itulah hewan-hewan yang ada di bagian barat wilayah Indonesia atau tipe asiatis. Kemudian berikutnya, wilayah Indonesia bagian tengah, jenis-jenis hewan atau fauna yang ada di sana itu meliputi wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ya, jenis-jenis hewan di sana contohnya itu yang reptil adalah biawak, komodo, buaya, dan ular. Kemudian jenis lain ada babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, ada babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Kemudian jenis burungnya di sana ada maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, kakak tua, dan nuri. Nah, bagian terakhir atau wilayah terakhir yang ada di Indonesia, jenis fauna yang ada di sana itu ada di bagian timur, atau nama lainnya itu yang tipe Australik, itu meliputi Pulau Papua. Kemudian ada Kepulauan Aru sama Halmahera. Di sana juga ada mamalia, ikan, burung, dan reptil. Ya. Untuk mamalia di sana ada beruang, ada kanguru, ada walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Sedangkan di sana untuk ikan air tawar itu relatif sedikit. Sedangkan burung yang ada di sana meliputi burung cendrawasih, ada kasuari, nuri, raja udang, dan namundul.
Namudur. Untuk reptil di sana ada ular, kadal, buaya, dan juga biawak. Mirip dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Jadi di fauna yang ada di Indonesia ini, yang ada 3 wilayah pembagian ini, itu ada yang mempunyai ciri khas. Di daerah tertentu di sana hanya ada jenis hewan tersebut, di daerah lain tidak ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang banyak kemiripan. Misalnya reptil itu hampir di setiap tempat itu ada ular, ada kadal, itu juga ada. Tapi ada beberapa hewan lain yang hanya ada di satu tempat itu. Contohnya komodo. Komodo itu termasuk binatang asli yang ada di Pulau Komodo. Di daerah lain tidak ada.